Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah menyaksikan video pembelajaran kami yang dimana kami dari mahasiswa Universitas Gunadarma jurusan akuntansi tingkat 4, lebih tepatnya kelas 4 EB04 kelompok 2 akan memaparkan materi tentang laporan keuangan perbankan. Materi ini terdiri dari 6 pokok subbahasan, di mana materi ini akan dipaparkan oleh saya, Dita Faradila, beserta 5 rekan saya, yaitu Ade Aprilia Haryani, Egy Olivia, Erina Ayudia, Rizka Aprilia, dan juga Rizka Dwi Lestari. Tanpa berlama lagi, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Definisi laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia melalui Standar Akuntansi Keuangan pada tahun 2012 dinyatakan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada paragraf 7 adalah sebagai berikut, yaitu laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan atau laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Di samping itu juga termasuk schedule dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan, segmen industri, dan geografi, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Laporan keuangan bank adalah sebuah laporan keuangan yang mana tersusun dan menjadi bentuk tanggung jawab manajemen bank serta pihak kepentingan kinerja keuangan bank tersebut. Dalam pertanggungjawaban ini biasanya dilaporkan selama satu periode yang sudah ditentukan. Agar pembuatan laporan keuangan ini tidak mengalami keraguan, maka itu digunakan sebagai kepentingan akuntansi, yang mana laporan keuangan bank ini juga harus memenuhi syarat mutu serta perhitungan kualitatif akuntansi perbankan itu sendiri. Tujuan pada laporan keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada screening atau sarana informasi. Yang kedua ada understanding atau pemahaman. Yang ketiga ada forecasting yaitu peramalan. Yang keempat ada diagnosis atau diagnos. Yang kelima ada evaluation atau evaluasi. Karakteristik utama pada laporan keuangan harus dipenuhi dengan berbagai informasi. Yang pertama itu, informasi harus bermanfaat dan dapat dipahami. Lalu yang kedua, informasi harus relevan dengan pengambilan keputusannya. Yang ketiga itu, informasi yang disajikan harus handal dan dapat dipercaya. Yang keempat, informasi tersebut harus memiliki sifat daya banding. Proses akuntansi bank. Bentuk laporan keuangan bank sama dengan laporan keuangan perusahaan lainnya, yaitu terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan. Neraca bank menunjukkan kondisi keuangan suatu bank pada suatu saat tertentu. Kemudian untuk ikhtisar laba rugi menunjukkan hasil kegiatan atau operasional suatu bank selama periode tertentu. Dan untuk ikhtisar perubahan posisi keuangan menunjukkan dari mana saja sumber pendanaan bank dan kemana saja dana telah diserapnya atau disalurkan. Laporan perubahan posisi keuangan disusun dari neraca 2 periode dan ikhtisar laba rugi selama periode yang dilaporkan. Untuk laporan keuangan bank terdapat laporan tambahan, yaitu laporan rekening administrasi. Digunakan untuk menyimpan data yang mempengaruhi neraca, namun sudah harus diperhitungkan oleh pihak bank. Persamaan dasar akuntansi bank. Persamaan dasar akuntansi bank sama seperti persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan pasiva. Aktiva yaitu harta sama dengan hutang bank plus modal. Tapi untuk persamaan dasar akuntansinya isinya itu berbeda, yaitu untuk aktiva bank itu terdiri dari penempatan dana, penyaluran dana dalam kredit, penanaman dana dalam aktiva tetap, dan penanaman lainnya. Sedangkan untuk kewajiban bank itu terdiri dari dana masyarakat, dana pinjaman, dana lainnya. Kewajiban bank ini, ketiga ini disebut dengan dana pihak ketiga. Setelah itu modal bank terdiri dari modal setor, cadangan umum, dan saldo laba. Jika pihak bank melakukan kegiatan dan memperoleh pendapatan atau mengeluarkan biaya, maka selisih pendapatan dengan biaya merupakan laba yang dimiliki oleh bank.
Laba yang dimiliki oleh bank merupakan keuntungan dari modal bank, sehingga persamaan perhitungannya yaitu aktiva sama dengan hutang plus modal plus pendapatan dikurang biaya, atau aktiva plus biaya sama dengan hutang plus modal plus pendapatan. Hubungan di antara laporan keuangan. Aktiva sama dengan hutang plus modal yang mempengaruhi modal yaitu pendapatan bank dan biaya bank. Untuk penyaluran dana bank terdapat uang tunai, penempatan dana pada bank lain, kredit dan investasi serta jasa yang ditawarkan yaitu berupa aset bank, terdapat pendapatan bunga, pendapatan komisi, dan pendapatan lain. Dana bank berasal dari masyarakat, dari bank lain, dan dari pemegang saham. Untuk kegiatan bank itu berupa biaya bunga, biaya kantor, dan biaya personalia. Selanjutnya ada bentuk laporan. Laporan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan bank. Yang pertama ada neraca. Neraca bank adalah laporan dalam bentuk daftar yang disusun secara sistematis yang menyajikan informasi perbandingan apa yang dimiliki bank yang sekaligus menunjukkan penggunaan dana atau investasi pada periode yang dilaporkan. Apa yang menjadi kewajiban bank dan modal bank pada suatu saat atau tanggal tertentu yang sekaligus menunjukkan sumber dana yang ada pada aktiva. Berikut ini merupakan contoh neraca bank. Neraca bank itu pada umumnya sama dengan neraca yang biasa dibuat oleh perusahaan, yaitu di mana total aktiva sama dengan total kewajiban plus modal. Salah satu yang membedakan neraca bank dengan neraca perusahaan itu item baris dalam saldo bank menunjukkan saldo rata-rata, sedangkan jika pada perusahaan item barisnya itu menunjukkan saldo akhir. Selanjutnya adalah laporan laba rugi bank. Laporan laba rugi bank adalah suatu bentuk laporan keuangan bank yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan non-operasional bank serta keuntungan bersih dalam periode tertentu. Perhitungan laba rugi menganut pendekatan kas atau tax basis untuk pendapatan. Artinya, pendapatan tunai dimasukkan dalam laba rugi dan accrual atau accrual basis untuk biaya. Artinya, biaya yang belum dibayar tetapi harus dibayar diperhitungkan dalam laba rugi sebagai komponen biaya. Berikut ini merupakan contoh laporan laba rugi bank. Selanjutnya ada laporan komitmen dan kontingensi. Di samping rekening-rekening efektif dan buku besar, bank terdapat rekening-rekening yang bersifat administratif. Rekening administratif itu digunakan sebagai tempat mencatat transaksi-transaksi yang belum secara efektif mengakibatkan perubahan terhadap aktiva maupun pasifa bank. Transaksi demikian merupakan transaksi komitmen dan transaksi kontingensi. Pengertian komitmen dan kontingensi. Komitmen adalah suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara satu pihak atau sepihak dan harus dilaksanakan apabila suatu persyaratan yang disepakati bank telah terpenuhi. Jenis komitmen itu ada dua. Yang pertama itu komitmen kewajiban dan komitmen tagihan. Komitmen kewajiban yaitu komitmen yang disediakan oleh suatu bank kepada nasabah atau pihak lain. Sedangkan komitmen tagihan yaitu komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya. Sedangkan kontingensi atau lebih dikenal dengan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat merupakan transaksi yang banyak ditemukan dalam kegiatan bank sehari-hari. Juga kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan diselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Dan berikut ini adalah contoh laporan komitmen dan kontingensi yang sudah digabung. Pihak yang bertanggung jawab pada bank umum yaitu ada 3. Yang pertama, bank umum hanya dapat dijalankan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengarkan pertimbangan Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum hanya dapat didirikan oleh 1. Warga negara Indonesia, 2. Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia. Yang ketiga itu bank umum yang pendirinya pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A atau huruf B dengan bank yang berkedudukan di luar negeri. Yang ketiga itu ada bank umum yang pendirinya pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan atau huruf B dengan bank yang berkedudukan di luar negeri. Pihak yang bertanggung jawab pada BPL.
Pengelola sementara adalah pihak-pihak yang ditunjuk dan diangkat oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas direksi BPL, termasuk tugas dalam rangka pelaksanaan program peminjaman pemerintah. Laporan keuangan bank. Bank Umum atau Bank Pengkreditan Rakyat atau biasa disebut BPL diwajibkan memberikan laporan keuangan setiap periode tertentu. Ada 3 jenis laporan keuangan bank, yakni yang pertama, laporan keuangan bulanan. Laporan yang satu ini disiapkan setiap akhir bulan selama 1 tahun. Yang kedua, ada laporan keuangan triwulan. Laporan ini dilaksanakan per 3 bulan dan wajib disediakan di akhir bulan Maret, Juni, September, Desember. Yang ketiga, ada laporan keuangan tahunan. Laporan ini dirilis setiap tahun untuk menginformasikan kondisi keuangan bank secara menyeluruh. Klasifikasi aktiva dan kewajiban informasi likuiditas diberikan dengan cara yang pertama, menyajikan aktiva berdasarkan urutan likuiditas dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, pengelompokan aktiva ke dalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban, termasuk pembatasan pengguna aktiva pada catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi aktiva bersih, terikat atau tidak terikat. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbangan, yaitu terikat secara permanen, secara kontemporer, dan tidak terikat. Lalu informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan aktivitas difokuskan pada organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan secara aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih masih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Lalu, di sini ada sistematika rekening bank. Penggunaan nama, struktur, dan hubungan antar rekening perlu ada keseragaman agar laporan yang dihasilkan sudah dipahami dan mudah diperbandingkan. Untuk rekening bank, penggunaan nama, struktur, dan hubungan antar rekening perlu ada keseragaman agar laporan yang dihasilkan sudah dipahami dan mudah diperbandingkan. Untuk itu, sistematika rekening perbankan diperlukan. Sistematika rekening bank disusun dengan digit tertentu. Digit pertama berisi rubrik rekening, digit kedua berupa identifikasi jenis valuta, digit ketiga berisi kelompok rekening grup, digit keempat berisi kelompok rekening subgrup, dan digit kelima dan seterusnya berisi berupa rincian atau rekening individual. Pengelompokan selanjutnya didasarkan pada sifat dan fungsi rekening. Pengelompokan ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, beban, komitmen, dan kontingensi. Di sini ada tabel rubrik rekening. Dan pokok pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tentang rasio laporan keuangan perbankan. Rasio bank merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja usaha bank dalam suatu periode akuntansi yang biasa dimantu dalam 1 tahun jangka waktunya dari mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Akan tetapi di sini rasio yang digunakan lebih bersifat kompleks daripada rasio-rasio yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan non-bank pada umumnya. Rasio laporan keuangan perbankan terdiri dari yang pertama ada rasio likuiditas atau liquidity ratio yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Salah satu macam dari rasio likuiditas adalah LDR atau loan to deposit ratio yang merupakan rasio antara kredit dengan dana pihak ketiga. Di mana semakin tinggi rasio ini, maka akan memberikan nilai atau indikasi rendahnya tuh kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar.
Tapi ketentuan Bank Indonesia mengenai maksimal RDR hanya sebesar 110%, tidak lebih dan tidak kurang. Rasio laporan keuangan bank yang berikutnya adalah rasio rentabilitas, di mana rasio ini biasanya digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur salah satu aspek kesehatan bank. Salah satu macam dari rasio ini adalah ROA atau Return on Asset. Rasio ini biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan nilai total asetnya. Rasio ini sangatlah penting karena mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan sumber-sumber modal bank itu sendiri. Seperti kita udah tahu nih, sumber dana modal tuh dari mana aja, Bang? Pertama, pasti dari pemegang saham atau modal bank dalam itu sendiri, lalu dari pihak lain atau bank lain, lalu yang pihak lainnya juga dari masyarakat, di mana masyarakat akan menabungkan uangnya dan keuangan itu akan diputar oleh bank sendiri sebagai modal usaha dari suatu bank itu. Lalu yang ketiga, ada rasio kapital. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rasio CAR atau Capital Adequacy Ratio. Rasio ini digunakan sebagai indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva akibat terjadinya kerugian atas aktiva bank dengan menggunakan modalnya sendiri. CAR merupakan perbandingan antara modal sendiri dengan aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. ATMR merupakan penjumlahan baik dari aktiva neraca maupun aktiva administratif yang telah dikalikan bobotnya masing-masing. Laporan keuangan perbankan selanjutnya yaitu rasio biaya dana bank, yang dimana biasanya bekerja dengan menggunakan sebagian besar dana milik masyarakat atau tabungan masyarakat yang akan dijual kembali dalam bentuk kredit atau aktiva lain yang tentunya menguntungkan bank, tapi harus mengetahui dulu nih berapa harga jualnya atau menentukan harga jualnya, lalu mengambil kebijakan dan keputusan serta mengatur penempatan aktiva seoptimal mungkin agar tidak menimbulkan kerugian yang besar nantinya. Rasio biaya dana itu salah satu macamnya adalah COLF atau Cost of Loanable Fund, untuk mengetahui harga dana yang biasa dijual atau bisa dijual sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau Bank Sentral. Setiap bank harus menyisihkan dana reserve recruitment atau RR sebesar 5%, sehingga dana masyarakat yang bisa dijual maksimal hanya 95%. Lalu rasio yang terakhir adalah rasio aset, di mana kinerja keuangan dari segi aset diukur melalui kualitas aktivitas atau aktiva produktifnya. Salah satu rasio yang digunakan adalah Return on Risked Asset atau RORA. Rasio yang membandingkan antara laba kotor dengan besarnya risked asset. Laba kotor adalah hasil pengurangan pendapatan terhadap biaya, sedangkan risked asset terdiri atas surat berharga dan kredit yang disalurkan. Nilai RORA yang tinggi mengindikasikan bahwa pendapatan yang diterima besar, sehingga akan memperoleh laba yang optimal dan berpengaruh pada kenaikan harga saham Contoh nantinya. laporan keuangan, rasio keuangan. Nah, itulah 6 pokok pembahasan yang sudah kami paparkan. Semoga melalui video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua yang menyaksikan. Dan kami memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun pemaparan materi yang telah kami paparkan. Kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata di dalamnya. Dan akhir kata dari kami semua, terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu.